Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan Klinik Hukum Santri. Hari ini melanjutkan vlog saya kemarin tentang hasil tabayun. Ya. Jadi saya tegaskan bahwa salah satu hasil tabayun kemarin adalah bahwa UIM telah mengakui bahwa ada kesalahan dalam proses pengumpulan dana patungan usaha untuk membeli atau akuisisi Hotel City, Hotel Syariah City. Dan yang kedua adalah bahwa UIM berkomitmen untuk mengembalikan uang investor yang terkait dengan patungan usaha tersebut. Nah, untuk itu kita coba bahas terlebih dahulu sebenarnya bahwa dalam persoalan ini saya terus terang berkepentingan untuk pertama meluruskan persoalan yang ada, sehingga saya ulang kembali bahwa saya harus mendengar kedua belah pihak, dari pihak korban maupun pihak yang diduga sebagai pelaku. Saya harus mendengar kedua belah pihak, kemudian saya mencoba merumuskan bagaimana solusinya, bagaimana meluruskan persoalan, dan kalau memang bisa ditemukan, kita mediasi. Dalam persoalan yang terkait dengan UIM ini, saudara-saudara sekalian, kalau kita analisa lebih detail, sebenarnya bisa kita polakan menjadi 3 permasalahan atau 3 kasus. Yang pertama adalah patungan usaha di mana UIM, yang paling penting adalah UIM terlibat langsung dalam kasus tersebut. Dalam hal ini kita bisa melihat terkait dengan patungan usaha Hotel City, terkait dengan Vidimoya, patungan usaha Vidimoya, terkait dengan patungan usaha atau terkait dengan tanah, investasi tanah. Nah, ini dalam konteks ini maka UIM terlibat langsung sebagai inisiator dan yang melaksanakan. Selanjutnya yang kedua adalah UIM sebagai endorser. UIM hanya sebagai katakanlah yang memotivasi bapak-bapak ibu sekalian untuk menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah usaha milik orang lain dan dilaksanakan oleh orang lain. Nah, ini dalam konteks ini bisa dimasukkan kasus Jabal Nur, investasi batubara Jabal Nur, itu bisa dimasukkan dalam kategori yang kedua, di mana UIM ini untuk saat ini diduga untuk saat ini adalah pihak yang memotivasi. Kita tidak bisa memastikan apakah UIM turut terlibat dalam hal menerima uang terkait dari hasil investasi tersebut, karena kita belum menemukan buktinya. Jadi untuk sementara dia dikategorikan untuk investasi Jabal Nur, dikategorikan bahwa UIM tersebut adalah pihak yang memotivasi, dan yang menerima uangnya adalah Ardiansyah dan rekan-rekannya, diduga Ardiansyah dan rekan-rekannya, dan melaksanakan investasi tersebut juga Ardiansyah dan rekan-rekannya untuk sementara itu. Dan yang ketiga adalah UIM terlibat dalam kasus bisnis biasa, yaitu paytrend dalam hal ini. Itu kategori yang menurut analisa saya bisa kita golongkan seperti itu. Untuk sementara ini kasus yang terkait dengan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, untuk saat ini kita coba bahas bagaimana menyelesaikan kasus yang dimana UIM di sini terlibat langsung dalam kasus tersebut. Artinya dia yang sebagai motivatornya, dia yang kemudian menerima atau lembaganya yang kemudian menerimanya, dan dia yang merealisasikannya usaha tersebut atau menjalankan usaha tersebut. Yaitu pertama, para netizen sekalian, adalah patungan usaha Hotel City. Yang kedua adalah Vidimoya, Kondotel Vidimoya, dan ketiga investasi tabungan tanah. Nah, ini kalau saya analisa dari beberapa
informasi yang ada baik itu dari UIM maupun dari para korban melalui informasi sekunder, maka bisa kita simpulkan 3 kasus tersebut dalam kategori yang pertama ini. Dan ini tentu saja para netizen sekalian perlu juga ya harus dicek kembali kepada para netizen sekalian, para korban sekalian, apa yang diinginkan oleh para korban. Ya, asumsi saya adalah para korban tentunya, ya, para korban investasi ini tentunya ingin pengembalian berdasarkan perjanjian atau sebagaimana yang dijanjikan oleh UIM ketika membujuk atau katakanlah memotivasi para netizen sekalian, para korban sekalian untuk berinvestasi pada 3 usaha ini, yaitu patungan usaha, Hotel City, Vidimoya, dan juga investasi tanah. Ya, asumsi saya itu. Jadi meminta apa yang telah dijanjikan harusnya direalisasikan. Ya. Maka para netizen sekalian, nah, lalu apa sih sebenarnya kalau memang ya, kalau kita coba lihat lagi, apa sih kerugian? Nah, kita bicara. Ya, saya di sini bicara sebagai seorang lawyer ya. Bukan bisa aja bicara sebagai seorang provokator. Saya bicara sebagai seorang lawyer, maka saya harus melakukan analisa sebagaimana yang telah saya lakukan selama 14 tahun lebih untuk mewakili klien saya menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh klien saya. Dan ini saya terapkan dalam kasus ini. Tujuan saya dari hati nurani saya tentunya membantu para korban sekalian ya, tentunya sesuai dengan harapan para korban sekalian kepada UIM. Asumsi saya, harapan netizen sekalian, harapan para korban adalah mendapatkan pengembalian berdasarkan sesuai dengan janji UIM dulu. Baik, para netizen sekalian, kita coba lihat ya, berapa sih sebenarnya kira-kira kerugian dari para korban sekalian ya. Ya, kita ambil aja investasi yang paling besar itu adalah patungan usaha Hotel City. Kalau misalnya Vidimoya kan sekitar 2,5 juta yang saya tahu ya. Tapi kalau patungan Hotel City ini ya, ada yang 10 juta investasinya, ada yang 12 juta. Ya kan? Nah, kemudian berdasarkan janji yang ada di dalam salah satu sertifikat yang diberikan kepada investor tersebut adalah 8% per tahun. Dan itu ternyata sejak awal sampai sekarang kira-kira 9 tahun 8% per tahun itu tidak diberikan ya. Dan bahkan para investor tidak diberikan informasi tentang perkembangan investasinya, untuk apa uang tersebut, kemudian bagaimana sudah terrealisasi belum Hotel City-nya, bagaimana manajemen, tidak pernah diinformasikan kepada para investor. Ini memang suatu kesalahan yang berdasarkan tabayun kemarin juga diakuin ya. Berdasarkan pemahaman saya diakuin oleh Ustadz Yusuf Mansur UIM ini bahwa harusnya tidak demikian. Ini ada kesalahan seperti itu. Harusnya tetap memberikan informasi kepada para investor. Ya. Maka coba kita hitung secara rasional ya, kalau misalnya kita investasi 10 juta, kira-kira kita dapat apa? Karena bagaimanapun juga untuk menyelesaikan kasus ini, kalau minta pengembalian pun tentu harus ada rasionalitas kita berapa yang harus kita minta pengembalian. Ya, coba kita hitung. Kalau misalnya dia investasi 10 juta, maka selama 9 tahun, dia mendapatkan berdasarkan jenis tersebut mendapatkan 8% per tahun, maka kalau di total, maka bagi hasilnya, ya di situ ditulis bagi hasil ya, adalah 7,2 juta. Ya. Katakanlah plus 10 juta berarti 17, sekitar kita bulatkan menjadi 17 juta. Oke lah, kemudian kita kasih kompensasi misalnya. Karena janjinya juga kan, apabila sudah 10 tahun katakanlah ya, 10 tahun maka modal dikembalikan dan dia tetap akan mendapatkan bagi hasil yang 8% tersebut. Kita anggaplah ya selama 10 tahun ke depan dia akan dapat. Maka ditambah lagi uang kompensasi sebagai wujud dari janji tersebut. Apabila modal dikembalikan maka bagi hasil tetap ada sekitar 10 tahun lah rasionalnya. Misalnya katakanlah itu ya. Ini nanti
nanti depend on atau tergantung pada negosiasi kita, tapi setidaknya kita punya gambaran rasional berapa kira-kira pengembalian yang bisa dapat kita peroleh atau kita katakanlah kita usahakan untuk kita dapatkan dari UIM tersebut. Ya, kalau kita total maka kalau misalnya selama 10 tahun lagi maka kita akan dapat bagi hasil 8 juta. Jadi modal dikembalikan 10 juta ditambah bagi hasil selama 9 tahun ya, 9 tahun 7,2 plus bagi hasil selama 10 tahun. Ya, kira-kira sekitar 25 juta. Itu kalau investasi 10 juta. Bagaimana kalau investasinya 12 juta? Nah, 12 juta ya otomatis ya kalau kita hitung-hitung misalnya katakanlah kalikan 9 tahun kali 8% ya sekitar ditambah kemudian 10 tahun lagi ya kira-kira sekitar 30 juta. Itu para netizen sekalian kira-kira nominal ya, ganti rugi yang secara rasional kita bisa usahakan untuk didapatkan dari Ustadz Yusuf Mansur, tapi kita tidak menjanjikan tersebut ya. Tentu saja hal tersebut adalah tergantung dari negosiasi apabila kemudian UIM itu berkomitmen untuk mengembalikan uang tersebut. Oke, kemudian misalnya juga bisa kita ajukan usulan misalnya, katakanlah, kita ajukan usulan, ya, katakanlah untuk yang jauh misalnya. Kalau memang dia diperlukan untuk hadir ke Jakarta dalam rangka untuk pembuktian dokumen dan sebagainya, maka tentu saja harus ada pengembalian uang transportasi. Bisa saja itu dimasukkan di dalam ganti rugi ini. Tapi yang saya tekankan di sini ya, bahwa saya jangan sampai kemudian ada dari para investor sekalian juga yang meminta ganti rugi yang tidak rasional. Karena itu justru akan merugikan para korban sendiri gitu kan. Karena pertama tentu saja tidak akan dikembalikan atau tidak akan disetujui oleh UIM karena kalau tidak rasional ya. Misalnya seperti ini kemudian meminta jadi 500 juta atau 1 miliar tentu saja itu tidak rasional. Bagaimana cara menghitungnya? Karena yang dijanjikan 8% per tahun itu sudah jelas. Ya kan? Kalau yang selain itu kan tidak dijanjikan, jadi ya tentu saja sangat susah. Nah, terus bagaimana upaya yang bisa kita lakukan dalam kerangka untuk mengembalikan atau mendapatkan pengembalian dana investor ini? Nah, ada 2 upaya hukum yang bisa dilakukan atau 2 upaya atau tindakan. Yang pertama kita lakukan upaya hukum. Yang kedua kita lakukan mediasi non litigasi, non upaya hukum, ya mediasi saja. Misalnya kita dalam hal ini Klinik Hukum Santri mengajukan diri bisa saja melalui kami untuk kita mediasikan, no charge, tidak ada bayaran, tidak ada bagi hasil, tidak ada apapun. Niat saya murni untuk membantu para korban sekalian untuk mendapatkan haknya dari UIM. Itu perlu dicatat ya. Jadi saya nggak perlu. Itu saya hanya murni ingin membantu para korban sekalian untuk mendapatkan haknya dari UIM. Karena UIM sendiri berdasarkan tabayun kemarin saya pahami adalah dia berkomitmen untuk mengembalikan dana investor. Ya. Jadi no charge bisa mediasi. Yang pertama kita bahas melalui upaya hukum. Ini sudah saya lakukan sudah saya jelaskan dalam vlog yang pertama. Upaya hukum apa yang bisa kita lakukan terkait dengan patungan usaha ya? Kita belum membahas tentang masalah Jabal Nur karena itu kategori yang kedua seperti yang saya beritahukan lagi, dia hanya endorser dalam hal ini untuk sementara ini informasi yang saya dapatkan, dan yang ketiga Petren. Saya belum membahas itu. Kita hanya fokus untuk hari ini membahas tentang patungan usaha dan bagaimana menyelesaikan dan mengembalikan hak-hak ya, para korban dari UIM. Ya. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama patut dicatat. Yang pertama kita bisa melakukan litigasi laporan polisi atas dasar apa? Penipuan dan penggelapan.
penipuan dan penggelapan, pasal 378, pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kita bisa laporkan polisi, karena dalam kondisi ini ya bisa saja kita laporkan karena UIM telah katakanlah membujuk masyarakat ya, membujuk para korban untuk kemudian menyerahkan uangnya. Nah, misalnya dan sebagainya. Nanti kita bisa buat itu seperti itu. Yang kedua adalah upaya hukum gugatan. Atas dasar apa? Atas dasar wan prestasi pertama atau perbuatan melawan hukum. Atas wan prestasi berdasarkan pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, jadi pertama tadi kita bisa melaporkan polisi atas dasar penipuan dan penggelapan atau penggelapan, yang kedua gugatan. Ya. Nah, apa sebenarnya kelemahan upaya hukum tersebut? Kita harus jelaskan juga biar para korban ya, biar para pihak yang ingin mendapatkan haknya kembali mengetahui secara rasional kalau kita melakukan seperti ini apa untungnya dan ruginya. Pertama, kesulitannya para netizen sekalian, di dalam setiap langkah baik itu laporan polisi maupun gugatan selalu diadakan upaya perdamaian. Di polisi pun akan diupayakan perdamaian terlebih dahulu oleh para penyidik biasanya. Panggil keduanya, kita kemudian di BAP ya. Di BAP para pelapor sekalian, kalau kita melaporkan maka pelapor akan di BAP, disidik, ditanyain gimana peristiwa pidananya dan sebagainya, apa yang terjadi pada saat itu dan sebagainya. Ya, pertanyaan-pertanyaan oleh si penyidik. Nah, kemudian juga dari pihak UIM pun akan dipanggil untuk diberi pertanyaan juga untuk mengkonfrontir antara pihak korban dengan UIM. Nah, setelah itu kemudian dilakukan upaya perdamaian oleh penyidik biasanya. Nah, karena memang upaya perdamaian ini selalu diutamakan baik itu oleh penyidik maupun di tingkat gugatan. Ya, biar persoalannya lebih cepat selesai. Itu alasan daripada penyidik. Nah, kalau misalnya sebagaimana saya tekankan tadi bahwa ketika UIM tersebut mau mengembalikan uang, berkomitmen untuk mengembalikan uang, ya, maka otomatis ya berdasarkan analisa hukum saya, kita akan kesulitan melanjutkan. Misalnya katakanlah kita lapor polisi, ternyata ketika ditanya kepada UIM, polisi yang menanya pada UIM bagaimana ini, apakah uang investor dikembalikan atau tidak. Ketika UIM berkomitmen untuk mengembalikan, maka penyidik tentu saja lebih cenderung untuk menghentikan kasus tersebut. Karena dia melihat ada itikat baik dari UIM untuk memberesin masalah. Sementara dari pihak pelapor, meskipun sebenarnya itu seharusnya terus diproses tanpa kemudian, meskipun ada perdamaian, polisi di sini sebagai penyidik, karena ini perkara publik, bukan delik aduan ya, bukan delik aduan, maka dia bisa meskipun dicabut laporannya, meskipun ada perdamaian dari para pihak, itu tidak memaksa penyidik untuk menghentikan persoalan tersebut. Tapi biasanya kecenderungannya berdasarkan pengalaman saya, kalau misalnya pihak terlapor dalam hal ini UIM berkomitmen untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh pelapor, maka biasanya penyidik akan menghentikan perkara tersebut, sehingga upaya kita untuk melaporkan polisi akan menemukan jalan buntu. Itu kesulitannya. Demikian pula dalam hal gugatan. Di dalam hal gugatan, di langkah pertama sebelum persidangan, biasanya sebelum persidangan substansi, biasanya direkomendasikan oleh ketua majelis untuk mengadakan mediasi, baik itu diwakili oleh hakim ataupun mediator bersertifikat. Nah, apabila kemudian kembali lagi ketika di dalam mediasi tersebut UIM ketika ditanya tentang masalah kerugian yang diderita oleh pelapor, UIM mau berkomitmen untuk mengembalikannya, maka mediator tersebut akan menganggap UIM sebagai pihak yang beriktikat baik. Maka apabila kemudian pelapor tidak menerima apa yang dikembalikan tersebut, ya, komitmen tersebut tidak diterima oleh pelapor, maka pelapor dianggap pihak yang tidak punya itikat baik.
Dan itu hasil dari mediasi nanti akan direkomendasikan kepada hakim pemutus, majelis hakim. Maka kemungkinan besar berdasarkan analisa saya, kalau UIM ini tetap berkomitmen mengembalikan, tentunya berdasarkan pengembalian kerugian yang rasional tadi, sebagaimana kita hitung tadi. Ya. Karena kalau tidak dirasional, maka juga oleh mediator tentu saja akan diluruskan. Ayo coba hitung lagi yang lebih rasional, jangan mengada-ngada, jangan membuat kerugian yang sebenarnya tidak diperjanjikan. Ya. Nah, maka kalau seperti itu nanti hasilnya, maka hal tersebut akan direkomendasikan kepada hakim pemutus, maka analisa saya ya hampir susah sekali untuk menang di gugatan tersebut. Karena sebenarnya persoalan ini pihak terlapor itu memiliki itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini, sementara ya yang satu memang diduga tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini, hanya kemudian berusaha untuk ya katakanlah balas dendam atau apa, kita tidak tahu. Tapi mediator bisa punya asumsi negatif terhadap pelapor karena dia tidak menerima pengembalian investasi secara rasional tersebut. Ya. Itu jadi upaya hukum yang bisa kita lakukan, litigasi maupun gugatan, itu punya titik kelemahan tersebut apabila benar-benar sebagaimana yang saya pahamin, UIM memiliki komitmen untuk mengembalikan investasi tersebut. Ya. Nah, para netizen sekalian, ya, itu adalah upaya yang bisa kita. Nah, upaya yang kedua apa? Nah, itu kan kita akan, kalau kita melakukan upaya tersebut, nanti kita akan terbentur. Ya, kita akan terbentur baik itu litigasi maupun melalui gugatan. Ya, berdasarkan analisa saya sangat susah sekali untuk menang. Dan itu tentu saja para netizen sekalian, ya, bagi kita yang punya sebagai seorang lawyer tentu saja kita mengusahakan yang terbaik bagi klien, ya. Kita coba bayangkan ya, sebagai seorang lawyer misalnya kita katakanlah memaksa mereka untuk melakukan usaha-usaha laporan polisi, usaha-usaha gugatan. Kedua proses itu memakan jangka waktu yang sangat lama. Kedua proses tersebut memerlukan usaha yang keras. Harus menyisihkan waktu kita. Karena bayangkan aja kalau laporan polisi diproses itu bisa sampai 6 bulan, 3 bulan, bahkan bisa 1 tahunan. Itu laporan polisi. Sampai kemudian diproses dan kemudian memperlihatkan hasilnya atau menghasilkan. Itu bisa 1 tahun lebih. Kalau gugatan, ya, bayangkan para netizen sekalian, gugatan itu di tingkat pertama aja bisa sampai setahun. Di tingkat kedua, di pengadilan banding bisa setahun. Di kasasi, nah, artinya apa? Usaha-usaha tersebut, upaya hukum yang bisa dilaksanakan seperti itu, pertama akan menghabiskan biaya yang besar. Yang kedua, akan menghabiskan waktu yang banyak bagi kita. Tentunya ini tidak efisien untuk menyelesaikan masalah para korban. Ya. Nah, cara yang kedua, yang bisa ditawarkan atau bisa dilakukan adalah mediasi langsung, karena kan sudah saya beritahukan tadi kan, ada komitmen dari UIM untuk menyelesaikan atau untuk mengembalikan investasi tersebut. Maka perlu ada mediasi. Artinya apa? Harus ada mediator yang menyampaikan harapan, ekspektasi dari para korban, berapa sih permintaan mereka, dan kemudian diajukan atau dipertemukanlah dengan UIM, kemudian mendapatkan solusi. Ya. Dalam hal ini tentu saja permintaannya tadi saya tegaskan harus rasional. Ya. Harus dapat dihitung secara logika, harus bisa dihitung, ya. Maksudnya rasional, berdasarkan akal sehat. Memang itulah kerugiannya. Kalaupun perlu ditambah kompensasi, ya kompensasinya yang rasional. Jangan kemudian ngaco. Ya, kalau ngaco ya semua orang pun tidak akan menerima tersebut. Biasanya saya kalau punya klien yang ngaco cara menghitung ganti ruginya, ya saya akan luruskan. Kalau nggak saya akan luruskan, ya saya pecat tuh klien saya. Ya saya tidak akan bisa menyelesaikan kalau dia tidak
nurutin atau katakanlah tidak menerima saran saya tidak bisa menyelesaikan. Ya. Itu ya. Jadi yang kedua adalah mediasi. Nah, mediasi ini menurut saya adalah cara yang paling efisien, apalagi ketika kita mendengar bahwa UIM ini punya komitmen untuk mengembalikan, apalagi yang dicari oleh para korban kalau bukan pengembalian. Kalau memang ada sebagian katakanlah yang mengikhlaskan, ya sudah ikhlas. Kalau ikhlas jangan kemudian ya komen, kemudian cuap-cuap di media dan sebagainya, itu namanya bukan ikhlas. Kalau memang ingin, nggak masalah, itu hak para korban sekalian. Ya, saya sebagai seorang lawyer, itu hak korban untuk mendapatkan pengembalian. Jadi jangan sok ikhlas. Lebih baik minta aja daripada hati ingin ikhlas tapi kepingin juga minta, jadi mendua. Lebih baik kita clearkan, ya, kita minta, kemudian kalau memang ingin berbuat kebaikan lagi, ya sudah. Nah, setelah diminta mendapatkan pengembalian, kita sumbangkan ke anak yatim, kita sumbangkan ke panti asuhan, kita sumbangkan ke fakir miskin, masjid dan sebagainya. Bisa, silakan. Yang penting itu adalah hak para korban untuk mendapatkan investasinya, ya, dan kompensasi tersebut. Itu para netizen ya. Nah, sekarang ya, jadi mediasi. Apa yang bisa kita ini dalam kaitan dengan mediasi ini, maka Klinik Hukum Santri menawarkan diri free of charge, tidak perlu bayar, ya, untuk memediasi para korban untuk bisa bertemu dengan UIM dan membicarakan tentang kompensasi atau pengembalian yang harus diterima oleh para korban sekalian. Nomor telepon saya sudah dicantumkan di situ. Sudah lama itu nomor cantumkan dan sudah kita beritahu ya para netizen sekalian untuk bisa telepon. Bawa buktinya ke saya. Kalau jauh ngomong di mana alamatnya. Ya, kalau memang perlu saya datangin. Atau kalau perlu saya berikan uang transportasi untuk datang ke rumah saya. Nah, enak kan? Nah, itu adalah niat saya untuk memberesi masalah ini, bukan memprovokasi masalah ini terus-menerus. Saya ingin kasus ini kan simpel sebenarnya. Ya. Menurut saya simpel sekali ini. Yang terkait dengan patungan usaha ya. Yang terkait dengan kategori yang pertama. Itu simpel. Di mana UIM melakukan kesalahan di tahun 2012 mengumpulkan uang dan tidak mengembalikan semestinya sesuai dengan perjanjian. Nah, sekarang kalau misalnya UIM ini mengembalikan, ya sudah selesai. Sesuai dengan kompensasi dan sebagainya, ya sudah selesai. Jadi bagi yang sudah diselesaikan, ya sudah, jangan koar-koar karena ini merugikan image Islam. Ya. Masa Islam antara satu dengan yang lain saling mencemooh, saling berkomen negatif, itu kan tidak baik, dan jangan pelihara kebencian. Jadi kalau misalnya ingin balik, nanti juga netizen, para korban-korban sekalian yang merasa sudah ngomong kepada UIM namun tidak akomodir, tidak ditanggapi dengan baik, silahkan hubungin saya. Nomor telepon saya ada nih. Jadi jangan ada yang bilang di netizen bahwa ini gadungan lah, ini pura-pura bantu, tidak bantu. Ini saya bantu, ya kan? Saya nggak marah sih, pura-pura marah. Ini saya bantu, gratis, silahkan hubungin. Ini sudah pasang nomor telepon berapa lama. Ada yang mengatakan, itu kenapa nggak didatangi? Bagaimana saya mau mendatangi mereka kalau nggak tahu alamatnya? Nomor teleponnya aja nggak tahu. Itulah mengapa saya cantumkan nomor teleponnya di situ, biar hubungin dulu saya. Nanti kita koordinasi, apakah perlu saya ke sana atau dia yang ke sini. Nanti transportasinya saya ganti. Apa enaknya, kurang enaknya. Nah itu ya netizen sekalian, itu adalah benar-benar niat baik saya untuk membantu para korban untuk mendapatkan haknya dari UIM. Jadi ini perkara simpel menurut saya, berdasarkan pengalaman saya ya, ini perkara simpel. Jadi jangan kemudian dilanjutkan di media YouTube terus-menerus gini satu demi satu. Semua yang merasa dirugikan telepon saya sekarang. Ya, saya akan data. Nanti saya akan informasikan kepada UIM dulu. Kalau UIM nggak mau membayar, nggak berkomitmen, saya yang akan maju lebih dulu.
Nah, para netizen sekalian, penting juga untuk saya utarakan saran saya kepada UIM. Ya, ini terakhir dari video yang ini ya. Oke. Nah, saran saya kepada UIM. Ini, penting ini. Yang pertama, kalau memang UIM ini berkomitmen untuk memberesi masalah ini, patungan usaha ini, ya kategori yang pertama ini, karena dia memang terlibat langsung, mau tidak mau memang dia harus salah dan dia mengakui bahwa dia ada kesalahan di situ. Maka kalau memang beliau atau UIM ini ingin memberesi masalah ini, tidak berlarut-larut sampai berapa ini, 9 tahun membahas tentang masalah ini aja, masalah simpel menurut saya. Ya. Apalagi UIM mau ngomong pada saya mau membayar, bentuklah tim untuk penyelesaian atau untuk tim pembayaran uang investor terkait dengan patungan usaha Vidimoya, Hotel City, dan tabungan tanah. Bentuk tim. Saya siap tanpa bayaran, sekali lagi saya omongkan, nanti jangan-jangan ada netizen ngomong ini sudah dibayar sebagian, tanpa bayaran peser pun, untuk membantu membereskan masalah ini masuk dalam tim tersebut. Ya, tentu saja untuk sebagai pihak mediator yang ada di tengah-tengah ya, bukan berpihak pada UIM ataupun berpihak pada korban. Saya akan di tengah-tengah. Kalau memang permintaannya rasional, kita dorong untuk disetujui dan dikembalikan oleh investor. Kalau tidak rasional, saya akan luruskan. Ya, jangan minta kemudian 1 miliar, nggak rasional ya saya luruskan. Yang rasional segini loh, 30 juta. Yang rasional ini 25 juta maksimum. Nah, saya akan luruskan. Ya, itu biasa. Saya sudah sering mengadakan mediasi seperti itu ya, insya Allah sering. Yaitu pertama, jadi yang saya sarankan kepada UIM cepat membentuk tim pemberesan persoalan ini. Dia tidak berlarut-larut seperti ini. Ini kan saya yakin ini merugikan UIM sendiri gitu loh. Dan juga merugikan secara khususnya UIM, juga para korban, dan secara umum masyarakat muslim. Karena dihebohkan tentang masalah-masalah yang seperti ini yang menurut saya sih simpel saja penyelesaiannya. Ya kan? Nah, yang kedua, ya, saran saya juga kepada UIM, tolong dipermudah, ya, dipermudah syarat-syarat untuk pengembalian uangnya. Maksud saya ini gini, ya kan ada juga para korban atau para investor, ini karena sudah lama ini UIM ya, sudah 9 tahun, maka tentunya buktinya juga sudah tidak ada. Yang dia punya mungkin apa, misalnya katakanlah punya sertifikat saja. Ya tolong pertama harus dilakukan check and recheck ya, antara data antara sertifikat tersebut apakah ada di database dari UIM. Kalau misalnya katakan tidak ada di database, UIM harus cek itu tanda tangannya benar nggak. Kalau ada tanda tangannya, memang sih para netizen sekalian, sebenarnya dalam kasus yang seperti ini mau tidak mau untuk meyakinkan diri bahwa memberikan sertifikat itu benar-benar pemiliknya, ya mau tidak mau harus ada dilampiri kwitansi atau bukti transfer. Tapi kalau memang tidak ada demikian, UIM harus memberikan solusi juga ya kepada para investor, bagaimana agar investor tersebut tidak terlalu berbelit-belit, biar investor mudah untuk mendapatkan pengembaliannya. Misalnya katakanlah dia hanya punya sertifikat, ya harus diverifikasi dulu ini sertifikatnya ini benar atau tidak, tanda tangannya benar atau tidak, dan sebagainya, keasliannya di check and recheck, ya kan? Itu yang kedua ya, permudah para investor untuk syarat-syarat investor, syarat-syarat dokumen yang harus diberitahukan dibawa oleh investor, ya. Itu saran saya untuk bisa mendapatkan pengembalian investasinya. Nah, yang ketiga ya itu jadi sertifikat diverifikasi dulu. Apapun tuh, tidak harus misalnya katakanlah harus harus lengkap, ada sertifikat, ada bukti transfer, ada kwitansi. Ini harus tahu nih UIM. Ini kisah lama yang 9 tahun yang lalu, dan orang-orang yang berinvestasi ini bukan orang-orang yang canggih yang selalu memperhitungkan kalau investasi ini dicatat, investasi ini harus menyimpan bukti transfer,
investasi ini harus, ya dia pada waktu itu mungkin ya berpikiran bahwa database dari pihak UIM sendiri sudah menyimpan data mereka. Jadi mereka tidak perlu hati-hati untuk menyimpan data-data mereka, sehingga wajar saja kalau beberapa data mereka hilang. Nah, itu memang harus diakomodir terlebih dahulu, meskipun dia hanya punya satu sertifikat saja ya, sertifikat usaha. Jangan kemudian ditolak, terima dulu, diverifikasi dulu, diputuskan oleh tim pemberesan tersebut apakah ini layak dibayar atau tidak. Itu saran saya. Jadi bentuk tim pemberesan. Yang kedua, permudah syaratnya untuk mendapatkan pengembalian. Dan yang ketiga, kalau perlu diberikan batas waktu, diumumkan kepada masyarakat, diberikan pengumuman masyarakat tentang pemberesan ini, biar selesai. Jadi bisa diumumkan kepada masyarakat di YouTube yang banyak channelnya, atau di Daku Channel, yang kemudian bisa disebarkan yang lain bagi para pihak. Katanya kan sudah 2.500 dari orang yang ikut patungan usaha tersebut, baik itu dari Vidimoya dan sebagainya, yang sudah dikembalikan. Tinggal sekitar 400 yang datanya ke pontal-pontal. Ya cukup besar ini ya. Sekitar 4 miliaran ini dari dana modal saja, belum kompensasinya. Kalau dihitung dengan kompensasinya bisa sampai 8 miliar. Nah, diumumkan kepada masyarakat bahwa bagi para investor yang belum mendapatkan pengembalian dan memang tercatat sebagai investor, maka bisa mengajukan pengembalian investasinya ya, dengan syarat misalnya dokumen tersebut sertifikat investasi, yang kedua bukti transfer atau kwitansinya. Kalau tidak ada bukti kwitansi atau cuma punya salah satu bukti, bisa diajukan terlebih dahulu untuk dikonfirmasi atau diverifikasi oleh tim pemberesan. Diumumkan dan diberi jangka waktu. Ya, maksud saya itu jangan, kalau misalnya melewati waktu itu ya otomatis kita anggap tidak diterima gitu loh. Kecuali memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi setidaknya kita beri batasan waktu tersebut. Misalnya pengumuman ini, katakanlah pengembalian dana ini berlaku dalam kurun waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan maka kita anggap tidak ada investor lagi yang mengajukan pengembalian. Itu tentu saja untuk membatasi persoalan biar tidak berlarut-larut, dan UIM mendapatkan kepastian hukum terhadap kapan sih siapa yang dikembalikan dan tidak. Dan juga untuk melihat seberapa banyak sebenarnya investor yang belum mendapatkan pengembalian. Itu penting sekali jangka waktu. Itu saran kepada UIM. Agar seimbang, saya juga memberikan saran nih buat para korban ya investasi ini. Yang pertama, tegas saja. Kalau memang ingin dikembalikan, langsung telepon saya, ya kan? Nanti saya mediasi. Ada nama teleponnya di situ kan. Setiap saya vlog saya selalu kasih saya telepon. Itu bukan telepon untuk orang kalau ini biar saya terkenal terus orang gampang telepon. Itu memang tujuan saya untuk membantu para korban sekalian secara free of charge untuk memediasi ini mendapatkan haknya. Ya. Jadi jangan suudon pada saya. Yang kedua, kalau memang tidak mau untuk meminta pengembalian, terus mengikhlaskan, ya ikhlas saja. Jangan di hati ikhlas, namun gembar-gembor. Ini kan nggak baik, ya, tidak baik. Karena kan artinya ya menimbulkan image yang jelek buat UIM sendiri. Padahal dia sudah komitmen dan sebenarnya para nasabah sendiri sudah ikhlas. Kalau sudah ikhlas sudah selesai, tutup masalahnya. Karena netizen tidak baik untuk melihara kebencian. Tidak baik untuk, bayangkan selama 9 tahun masa sih kita harus memelihara kebencian terus. Kalau netizen ikhlas ya, insya Allah nanti balasannya. Tapi saya tidak menyarankan ikhlas ya. Saya ingin menyarankan netizen untuk mendapatkan haknya. Tapi kalaupun misalnya ada orang yang luar biasa seperti itu, ya sudahlah. Udah terserahlah, nanti serahkan pada pengadilan Allah, UIM misalnya. Pengadilan dunia tidak bisa, pengadilan Allah saya ikhlaskan. Misalnya seperti itu ya saya yakin Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Tapi saya akan lebih menganjurkan pada para korban untuk mendapatkan memperjuangkan haknya. Kemudian kalau misalnya ingin berbuat kebaikan, bisa jadi didonasikan pada
fakir miskin yang lebih jelas gitu ya. Kalau ini kan menurut para korban pasti tidak jelas nih sebenarnya uang investasi saya ini buat amal, buat sedekah atau apa, nggak jelas. Itu sudah diambil dulu, setelah itu disedekahkan kalau memang ingin mendapatkan pahala misalnya seperti itu. Jadi tegas saja, jangan apa setengah-setengah lah. Kita bingung jadinya mau menindaklanjuti. Jadi itu para netizen sekalian. Selanjutnya baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk vlog kali ini. Nanti di vlog selanjutnya saya akan bahas tentang penyelesaian kasus Jabal Nur, investasi Jabal Nur dan investasi Jabal Nur dan Petren ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat para investor, para korban, untuk UIM juga. Para netizen sekalian pemirsa, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata yang saya menyakitkan hati para netizen. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.